Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12, sini kami akan menyampaikan materi mengenai keunggulan dan kelemahan struktur organisasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ervina Maulida SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baik, boleh di next. Perkenalkan, saya Dini Melia Rosrianti dengan NIM 1709624018 beserta rekan saya. Fatia Alifa Sabita dengan NIM 17096240029. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Fatia, dipersilakan. Baik, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada definisi struktur organisasi, fungsi struktur organisasi, tujuan struktur organisasi, struktur mekanistik dan organik, elemen struktur organisasi, struktur organisasi tradisional, struktur organisasi fleksibel, dan yang terakhir ada aspek pembentukan struktur organisasi. Di sini terdapat definisi struktur organisasi. Struktur itu berasal dari kata Latin yang berasal dari struktura, artinya itu bangunan yang disatukan. Struktur itu adalah susunan suatu objek yang saling berkaitan. Organisasi adalah pengerahan dan pemetaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga struktur organisasi adalah susunan pekerjaan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai target suatu organisasi. Lalu di sini ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama itu ada memberikan kejelasan tanggung jawab. Kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusunan dan perusahaan. Ketiga, menjelaskan bagaimana jalur perhubungan antara atasan dan bawahan. Lalu yang terakhir, memberikan uraian tugas yang diemban oleh setiap karyawan secara jelas. Lalu yang ketiga ada tujuan struktur organisasi. Tujuannya itu sebagai pedoman. Dengan adanya struktur organisasi dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui standar kegiatan yang harus dicapai, sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud dengan memenuhi kriteria standar perusahaan. Lalu sebagai sumber motivasi, dengan adanya struktur organisasi akan membuat karyawan memiliki ambisi untuk naik jabatan, sehingga karyawan dapat memiliki keinginan dan mengerjakan tugas serta meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ada struktur mekanistik dan organik. Yang pertama itu ada struktur mekanistik atau birokrasi. Organisasi mekanistik adalah hasil penggabungan 6 elemen struktur yang menerapkan prinsip rantai komando dengan regulasi yang telah diterapkan. Ciri-cirinya itu spesialisasi tinggi, di mana di sini terdapat pembagian tugas. Jadi setiap divisi itu memiliki masing-masing tugas tersendiri. Lalu yang kedua ada departementalisasi (KAKU), yang mana di sini adanya pembagian tugas yang membuat setiap karyawan mengerjakan tugasnya secara individu. Lalu yang ketiga ada rantai komando secara jelas. Yang keempat rentang kendali sempit, dan kelima sentralisasi, di mana keputusan itu terpusat pada pimpinan. Lalu yang keenam itu ada formalisasi yang tinggi.
di mana adanya aturan yang terikat. Di sini ada keunggulan dan kelemahan struktur mekanistik. Yang pertama itu keunggulannya meningkatkan konsisten organisasi, yang kedua menurunkan biaya pengawasan, dan yang ketiga efektivitas komunikasi. Lalu di sini ada kelemahannya. Yang pertama, kaku dalam menjalankan tugas dan peran sebagai karyawan karena adanya pembagian tugas. Yang kedua, mengalami buruknya komunikasi antar departemen karena terdapatnya uh, bagian-bagian dari organisasi tersebut. Yang ketiga itu menjadi penghalang kreativitas karyawan. Lalu yang kedua ada struktur organik. Struktur organik ini bentuk struktur yang sangat adaptif, fleksibel, tidak kaku, dan stabil. Sehingga struktur ini bisa digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut. Ciri-cirinya itu ada tim lintas fungsional, di mana di sini setiap karyawan itu tidak hanya difokuskan pada satu tugas, tetapi juga bisa membantu karyawan lain untuk menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua ada tim lintas hierarki. Yang ketiga ada aliran informasi bebas. Yang keempat rentang kendali luas. Dan yang kelima desentralisasi, di mana keputusan ini tidak dititikkan pada pimpinan, tetapi diambil secara luas dengan melibatkan karyawan. Yang keenam itu ada formalisasi rendah, karena di sini aturannya tidak terlalu ketat, dan di sini setiap karyawan bisa mengemukakan pendapat dan sarannya. Di sini ada keunggulan dan kelemahan struktur organisasi. Yang pertama itu keunggulannya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga meningkatkan kreativitas karyawan. Dan kelemahannya itu menyebabkan kurangnya kejelasan dalam peran dan tanggung jawab karyawan karena adanya tugas yang dilakukan di luar bagian dari divisi tersebut. Yang kedua, meningkatkan potensi konflik. Dan yang ketiga, kesulitan dalam penskalaan organisasi. Yang kelima, ada elemen struktur organisasi. Yang pertama itu ada spesialisasi pekerjaan atau yang disebut juga dengan pembagian tugas, di mana tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan individual, dan dalam pembagian tugas, setiap karyawan akan melakukan tugas sesuai dengan fungsi spesialisasi mereka, seperti bagian keuangan yang hanya akan melakukan tugas yang berkaitan dengan keuangan. Tapi ke saat ini banyak organisasi yang mulai menjauhi dari aspek spesialisasi pekerjaan karena menganggap menjadi penghambat dalam koordinasi karyawan dan terisolasinya karyawan dengan suatu pekerjaan. Lalu keunggulan dan kelemahan spesialisasi pekerjaan. Yang pertama itu ada keunggulan. Keunggulannya itu pekerjaan akan mudah dilakukan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan kerja. Di sini yang ada kelemahannya, yang pertama itu sulit mencari pengganti spesialisasi. Yang kedua, mengharuskan memiliki cadangan yang setara dengan spesialisasi. Dan yang ketiga, gaji yang dikeluarkan akan lebih besar. Lalu yang kedua ada departementalisasi.
Departementalisasi ini adalah dasar pengelompokan pekerjaan lintas fungsi dan tim kerja yang terdiri dari berbagai individu dari berbagai spesialisasi fungsional. Dalam melakukan pengelompokan, biasanya organisasi akan melakukan pendekatan pada dua rantai komando, yaitu yang pertama, struktur organisasi akan bergantung pada rantai komando seperti struktur organisasi fungsional, divisional, dan matriks. Yang kedua, pendekatan struktur organisasi yang inovatif seperti penggunaan tim dan jaringan virtual. Lalu di sini ada keunggulan dari departementalisasi. Yang pertama itu menciptakan efisiensi, yang kedua memusatkan keahlian organisasi, yang ketiga merampingkan proses. Dan juga terdapat kelemahan dari departementalisasi. Yang pertama, kurangnya kemampuan beradaptasi karena adanya pembagian tugas. Yang kedua, kesulitan dalam koordinasi. Dan yang ketiga, persaingan yang tidak disengaja antar departemen. Lalu yang ketiga itu ada rantai komando atau garis yang menghubungkan antara bagian pada struktur organisasi yang berfungsi untuk memberitahukan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari seseorang. Misalnya, seorang manajer memiliki hak untuk memberikan pekerjaan kepada karyawan dan seorang staf memiliki hak untuk membantu dan mendukung seseorang manajer dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas pekerjaan manajer. Lalu di sini ada keunggulan dari rantai komando. Yang pertama, struktur yang jelas. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Kemudian terdapat pula kelemahan dari rantai komando. Yang pertama, kurangnya pemberdayaan karyawan. Yang kedua, berkurangnya kolaborasi. Dan yang ketiga, komunikasi yang lebih lambat. Lalu yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Rantai kendali ini disebut juga dengan jumlah karyawan yang melaporkan pada atasannya. Rentang kendali biasanya digunakan untuk menentukan tinggi atau rendahnya suatu struktur, yang mana struktur yang tinggi memiliki rentang yang sempit secara keseluruhan dan lebih banyak tingkat hierarkis. Sedangkan struktur yang dasar memiliki rentang yang luas secara horizontal dan lebih sedikit tingkat hierarkis. Lalu terdapat keunggulan dari rentang kendali. Yang pertama, pengambilan keputusan yang cepat, pengurangan biaya, peningkatan komunikasi dengan manajer tingkat atas. Lalu terdapat pula kelemahannya. Yang pertama, kelelahan. Kedua, lebih sedikit kesempatan untuk promosi. Dan yang ketiga, biaya yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat atas organisasi dengan sedikit masukan dari bawahannya. Sedangkan desentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan pada bawahan yang mana bawahan lebih banyak memberikan masukan daripada atasan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan itu bersifat relatif di mana tidak sepenuhnya tersentralisasi dan juga desentralisasi. Di sini, perusahaan dapat bisa mengambil keputusan secara sentralisasi ketika perusahaan mengalami krisis, manajer tingkat bawah tidak memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta keputusan dan risiko yang dihadapi berdampak besar. Lalu di sini perusahaan bisa mengambil keputusan secara desentralisasi ketika manajer tingkat bawah mampu mengambil keputusan bersifat penting dan perusahaan bersifat terbuka.
Dalam pengambilan keputusan secara sentralisasi terdapat keunggulannya. Yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih mudah. Dan yang ketiga, keseragaman dalam manajemen. Tetapi terdapat pula kelemahan jika suatu perusahaan mengambil keputusan secara sentralisasi. Yang pertama, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Yang kedua, perusahaan tidak bersifat terbuka. Dan yang ketiga, kurangnya pemberdayaan karyawan. Di sini ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama itu keunggulan. Yang pertama meningkatkan inovasi. Kedua meningkatkan produktivitas. Dan ketiga respon terhadap kebutuhan masyarakat lebih cepat. Dan ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Kedua, sulit mengkoordinasikan kebijakan dan program. Ketiga, dapat memicu konflik. Nah, yang keenam ada formalisasi. Formalisasi adalah standar yang menjadi acuan atau paduan mengenai pekerjaan dan perilaku karyawan dalam suatu organisasi. Dalam perusahaan formal, biasanya terdapat deskripsi pekerjaan, berbagai aturan, dan prosedur yang harus ditaati. Dengan adanya formalisasi, perusahaan membuat karyawan memiliki sedikit keleluasaan atas apa yang dilakukan. Tetapi dengan berkurangnya formalisasi, perusahaan dapat membuat karyawan memiliki keleluasaan yang cukup. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan formalisasi. Pertama, keunggulan dari formalisasi itu menciptakan konsistensi perilaku karyawan karena adanya peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati oleh setiap karyawan. Yang kedua, mengurangi ambiguitas dan memberikan arahan kepada karyawan. Dan yang ketiga, memastikan bahwa semua karyawan memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Lalu terdapat kelemahan dari formalisasi. Yang pertama, berkurangnya inovasi karena adanya peraturan-peraturan yang mengikat setiap karyawan. Yang kedua, motivasi dan keputusan kerja berkurang. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan strategis hanya terjadi saat krisis. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas poin ke-6, yaitu struktur organisasi tradisional. Yang pertama, struktur organisasi simpel, di mana struktur organisasi simpel adalah struktur yang sering digunakan oleh perusahaan baru karena bentuknya sederhana dan berskala kecil. Struktur organisasi simpel diciptakan oleh Henry Fayol. Struktur ini disusun secara vertikal, di mana kewenangan yang diberikan pimpinan disalurkan langsung kepada bawahan. Struktur organisasi simpel biasanya memiliki karyawan yang sedikit dan setiap kepala unitnya memiliki tanggung jawab serta wewenang penuh dalam segala bidang pekerjaan. Keunggulan dan kelemahan struktur organisasi simpel. Yang pertama ada keunggulannya, yaitu memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, mudah dimengerti dan bertindak cepat. Yang ketiga, garis kepemimpinan tegas. Lalu ada juga kelemahannya, di mana struktur organisasi simpel ini sulit berkembang dan membuat pekerjaan tidak fleksibel. Lalu tingkat stres terhadap karyawan rentan terjadi. Selanjutnya, struktur organisasi divisional. Di mana struktur organisasi divisional ini adalah struktur yang disusun berdasarkan kesamaan produk yang dihasilkan. Biasanya penyusunan berdasarkan jenis produk, jasa atau layanan, dan letak geografi yang digunakan oleh perusahaan menengah. Struktur divisional dapat membuat volume tinggi dan harga rendah dengan tetap menjaga efisiensi operasional. Adapun keunggulannya yaitu kejelasan tanggung jawab, lalu cocok untuk perubahan yang cepat dan konsentrasi penuh terhadap tugas-tugas.
Lalu ada juga kelemahannya di mana struktur organisasi divisional ini menimbulkan konflik antara tugas dan divisi. Lalu tidak mendukung koordinasi aktivitas antar berbagai divisi. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional, di mana struktur ini tuh yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Karena struktur fungsional ini memberikan wewenang kepada masing-masing unit kerja yang sesuai dengan bidang dan fungsinya. Struktur organisasi fungsional ini membutuhkan kerjasama, keahlian, dan tanggung jawab. Lalu, adapun keunggulan struktur organisasi fungsional ini yang pertama menunjang pengembangan keahlian. Karena di situ kita saling memahami keahliannya masing-masing, lalu cocok bagi lingkungan yang stabil. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun kelemahannya yaitu kemungkinan terjadinya overspesialisasi karena di sana kita hanya memahami satu bidang keahlian yang kita pahami saja. Yang kedua yaitu memiliki perspektif yang sempit. Dan yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi antar anggota. Poin ketujuh yaitu struktur organisasi fleksibel. Di mana struktur ini struktur tim yang struktur organisasinya itu terdiri dari tim kerja yang melakukan pekerjaan organisasi. Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, menciptakan struktur perusahaan yang mengorganisir proyek di sekitar. Google menemukan bahwa tim terbaiknya memiliki 5 sifat: keselamatan psikologis, ketergantungan terstruktur, dan kejelasan, keanggotaan yang bermakna, serta mencapai tujuan. Adapun keunggulan dari struktur tim ini yaitu masalahnya lebih cepat, lalu komunikasi yang lebih baik, 3 fleksibel, 4 memaksimalkan keterampilan dan bakat karyawan. Selain itu ada pula kelemahannya yaitu berpotensi adanya konflik, lalu tidak semua karyawan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan yang terakhir ada ketergantungan antar sesama. Lalu ada struktur organisasi matriks dan proyek, di mana struktur organisasi matriks ini merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional. Aspek unik struktur matriks ini adalah menciptakan jalur komando ganda karena karyawan dalam organisasi matriks memiliki 2 manajer, yaitu manajer area fungsional dan manajer produk atau proyek. Ada pula keunggulan dari organisasi matriks ini. Yang pertama, mendorong kerjasama antar disiplin yang kuat, lalu terdapat koordinasi kerja yang baik, lalu mengembangkan keterampilan pegawai. Selain itu, ada pula kelemahannya, yaitu banyak menggunakan waktu diskusi daripada melakukan aksi organisasi. Lalu timbulnya risiko anarki dan mendorong terjadinya persaingan kekuasaan. Selanjutnya ada struktur organisasi tanpa batas, di mana struktur organisasi ini mendorong karyawannya untuk berkolaborasi dan komunikasi antar sesama karyawan. Jack Welch dari General Electric mengajukan ide tentang struktur tanpa batas. Nah, struktur ini berupaya menghilangkan batasan vertikal dan horizontal, sehingga membuat karyawan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan karena berupaya untuk menghilangkan rantai komando dan memanfaatkan teknologi virtual. Konsep organisasi tanpa batas yaitu ada aliran informasi dan idenya yang bebas, lalu mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi. Ada pula keunggulan dari struktur organisasi tanpa batas yaitu kepuasan kerjanya yang lebih tinggi dan peningkatan keterlibatan serta peningkatan otonomi. Selain itu ada pula kelemahannya yaitu tidak cocok untuk semua karyawan, lalu sulit menerapkannya di industri tertentu dan kurangnya kontrol dan menimbulkan kesulitan komunikasi. Selanjutnya ada struktur organisasi virtual, di mana organisasi virtual adalah organisasi yang beroperasi secara jarak jauh dan tidak
memiliki lokasi tetap. Ciri-ciri organisasi visual ini, yang pertama, tidak memiliki lokasi tetap, lalu ada fleksibel, dan ini bisa bekerja di mana saja, lalu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan ketergantungan pada teknologi, serta mudah beradaptasi dengan perubahan keadaan. Ada pula keunggulan dari organisasi virtual ini. Yang pertama, menghemat waktu karena sangat efisien karena kita bisa di mana saja, dan menghemat operasional kantor karena kita tidak memiliki tempat. Lalu dapat mengubah lokasi kantor tanpa harus mengeluarkan biayanya yang besar. Ada pula kelemahannya, yaitu hubungan karyawan kurang terjalin karena di sana kita tidak bisa berdiskusi secara langsung atau bertemu tatap muka secara langsung dengan karyawan-karyawan lainnya. Lalu, karyawan kurang fokus dalam bekerja karena faktor virtual, kita bisa membagi diri kita antara tugas yang satu dengan tugasnya yang lainnya. Jadi ini tuh tidak cocok untuk semua jenis bisnis. Selanjutnya, poin ke-8 ada aspek pembentukan struktur organisasi, di mana aspek pembentukan struktur organisasi ini memiliki strategi dan struktur. Nah, strategi ini sangat mempengaruhi struktur organisasi. Dengan adanya strategi yang jelas, maka struktur organisasi pun akan jelas dan terarah, sehingga struktur organisasi bisa menjadi sebuah acuan dalam menjalankan pekerjaan. Lalu ada ukuran dan struktur, di mana jumlah karyawan ini dapat mempengaruhi struktur organisasi. Jika suatu organisasi berskala kecil, maka bisa menggunakan struktur organisasi yang simple. Dan jika suatu organisasi berskala besar, maka bisa menggunakan struktur organisasi yang bersifatnya kompleks dan lebih besar lingkupnya. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian lingkungan dan struktur, di mana dalam sebuah organisasi ini pastinya akan mengalami kondisi yang tidak stabil, sehingga pimpinan ini harus bisa meminimalkan ketidakpastian yang terjadi dengan menyesuaikan struktur organisasi yang sudah ditentukan. Yang keempat ada teknologi dan struktur. Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan yang ada dalam organisasi, di mana teknologi ini dapat mempersingkat pekerjaan karyawan agar lebih efisien dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ada pula video materi mengenai struktur organisasi yang akan kami tampilkan sebagai berikut. Simak yuk. Apa yang disebut dengan struktur organisasi? Secara umum, definisi struktur organisasi adalah sebuah susunan dari berbagai komponen atau unit-unit kerja di dalam sebuah organisasi yang ada. Lalu, apa sih pentingnya struktur organisasi? Dengan adanya struktur organisasi, kita bisa melihat hierarki kerja, prosedur seleksi, peraturan yang rinci, pembagian kerja, dan bagaimana fungsinya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Struktur organisasi dapat menjelaskan hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya. Masing-masing komponen di dalamnya akan saling mempengaruhi. Pengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, struktur organisasi merupakan komponen penting dalam organisasi.
kita dapat menghindari adanya tumpang tindih dari suatu wewenang dan tanggung jawab. Alur manajemen dan pengelolaan pun semakin jelas. Organisasi pun jauh dari gangguan ke depannya. Ternyata struktur organisasi itu penting ya. Lalu bagaimana sih cara menyusunnya? Di video kali ini kita ambil contoh, yaitu organisasi dalam perusahaan. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi, yaitu 1. Kesesuaian dengan visi dan misi perusahaan. 2. Beban jabatan. 3. Uraian tanggung jawab kerja. 4. Wilayah kerja. 5. Usia dan jenis kelamin pemegang jabatan. Maka, ada 5 langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun struktur organisasi, antara lain 1. Melakukan identifikasi proses bisnis. Hal ini harus dibarengi dengan pemahaman bagaimana proses operasional yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Menentukan alur instruksi dan proses. Hal ini bertujuan agar koordinasi dalam sebuah alur kerja dapat berjalan dengan lancar. 3. Menetapkan fungsi perencanaan dan fungsi eksekutor. Dengan demikian, fungsi kerja akan menjadi semakin terarah dan kontrol yang dilakukan juga semakin mudah. 4. Mulai menyusun struktur. 5. Melakukan evaluasi secara berkala. Apakah struktur yang telah dibuat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja atau malah membuat kinerja menjadi tidak produktif? Nah, itu dia sedikit tentang struktur organisasi dalam organizational planning. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan video struktur organisasi yang sudah kami tampilkan sebelumnya, di mana struktur organisasi ini sangat berperan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan, hal itu akan membuat perusahaan menjadi lebih terarah dalam menjalankan aktivitas kantor, seperti mengerjakan tugas-tugas, menjalankan wewenang, dan lain sebagainya yang dapat memudahkan setiap orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, peran struktur suatu organisasi yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuan, memudahkan koordinasi, dan memudahkan dalam pengambilan suatu keputusan. Baik, berikut sumber materi yang kami gunakan terkait materi kami. Baik, sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menjawab studi kasus yang akan kami jelaskan nantinya, silakan melalui kolom komentar. Nah, di sini kami mempunyai studi kasus, yaitu Carnival Cruise Lines menyediakan kapal pesiar yang menyenangkan rakyat. Nah, Carnival ini memiliki beberapa kapal dan karya pada volume tinggi atau harga rendah daripada penawaran kapal pesiar mewah. Apa yang akan Anda prediksi tentang struktur organisasi kapal pesiar Carnival dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai kapal lebih kecil untuk pelanggan kaya? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.